Pernikahan ini terkait dengan stok vaksin anti rabies atau VAR di Kabupaten Sika kosong. Kita akan mengetahui apa yang menjadi penyebab stok vaksin kosong, kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Petrus Herlemus, pendengar sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi RLIND. Ya, baik Pak Petrus, ini kami mendapatkan informasi bahwa stok VAR di Kabupaten Sika ini kosong. Apa benar demikian Pak Petrus? Betul, ya kita lagi kondisi setelah Lebaran ini kosong karena kasus gigitan sangat meningkat dari periode yang sama dibandingkan tahun kemarin. Posisi kasus gigitan kita sampai hari ini menyentuh angka 903. Lalu yang mampu kita vaksin hanya 788 karena kita kekurangan stok vaksin. Oke, baik. Apa yang menjadi penyebab stok vaksin ini kosong? Apakah karena dari pabriknya? Apakah terkait dengan anggaran atau seperti apa nih Pak Petrus? Sebenarnya vaksin VAR rabies ini adalah salah satu vaksin program nasional ya, untuk setiap daerah yang endemik kasus tertentu. Kemudian kita juga selalu mendapat bantuan dari provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk setiap kabupaten. Kita sebenarnya memang kasus gigitan ini sangat signifikan melonjak. Kita sebelum Lebaran, sebelum pesta Pasca itu juga kekosongan VAR. Lalu kita mencoba untuk menghubungi provinsi dan provinsi mengirimkan kita 1.000 vial. 1.000 vial ini sebelum pesta Pasca dan Lebaran. Pada saat terima 1.000 vial pas terakhir di Lebaran itu sudah terpakai semua, dan saat ini kita lagi koordinasi dengan provinsi untuk membantu, tapi dari provinsi mengatakan hari ini atau besok dikirim 300 vial. Dengan kondisi 300 vial juga tidak memadai bahwa dari jumlah kasus gigitan yang cukup signifikan. Oke, baik. Pak Petrus, ini daerah-daerah mana saja nih yang merupakan korban tertinggi gigitan anjing rabies ini? Untuk diketahui bahwa Sika sudah masuk ke fase KLB rabies yang sudah ditetapkan sebelum Lebaran. Sehingga saat ini posko komando sudah dibentuk dan untuk ke kasus gigitan, sebaran kasus gigitan hampir semua kecamatan. Tetapi yang paling tinggi ada di kota dan di daerah Waigete, Kecamatan Waigete, Nita, Nele, kemudian 3 kecamatan kota. Karena anjing-anjing yang dominasi itu anjing-anjing yang berkeliaran. Seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan para korban gigitan anjing yang saat ini belum mendapatkan vaksin? Apa yang menjadi upaya dari pemerintah setempat? Upaya kita bahwa kita lagi selama ini berkoordinasi dengan kabupaten tetangga dari Flores Timur, kemudian Kabupaten Ende juga, dan satu kabupaten di Flores ini untuk membantu. Dan kemarin kita juga ada mengirim pasien kasus gigitan kita ke Ngada. Ada beberapa 5 itu dibantu di Ngada. Sambil kita berjuang untuk minta pasokan vaksin dari provinsi. Saat ini posko komando sudah mendesain 1-2 hari ini akan melakukan aksi nyata, yaitu eliminasi HPR hewan pembawa rabies. Dari telaan kami ke Pak PJ Bupati sehingga sampai ke posko komando, di pos komando, hal saat ini yang lebih efektif dan efisien adalah eliminasi dengan mempertimbangkan kekosongan vaksin. Sehingga kita harus konsisten untuk menurunkan populasi HPR. Tanpa populasi HPR ini dikendalikan, berapapun vaksin yang kita minta pasti ada kekurangan. Karena psikologi masyarakat terganggu, bahwa apapun yang tergigit atau tergores oleh HPR, pasti mereka akan mencari alternatif awal itu adalah di vaksin. Apa itu HPR-nya positif atau tidak, ternyata, tapi mereka pasti larinya pertama adalah untuk vaksin. Gitu.
Oke, tentunya ada penanganan awal sesuai dengan SOP ya Pak Petrus. Ini seperti apa nih yang harus dilakukan oleh korban gigitan HPR ini Pak? Yang pertama, langkah-langkah dinas kesehatan bersama dinas pertanian itu untuk bagaimana sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk pengamanan HPR-nya. Kemudian dinas kesehatan selalu mensosialisasikan melalui puskesmas dan calling team gerak cepat dinas kesehatan itu untuk SOP penanganan apabila di saat tergigit itu yang harus pertama dibersihkan dengan air mengalir dan sabun, sehingga itu antisipasi awal dan selanjutnya harus dilaporkan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Oke, sejauh ini ya selain penanganan yang sudah dilakukan, upaya juga tentunya masyarakat seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa ini psikisnya terganggu. Pendampingan seperti apa yang dilakukan sejauh ini Pak? Kita melalui puskesmas selalu ada, karena kita di Kabupaten Sika ada 7 senter rabies. Baik. 7 senter rabies itu ada 7 titik puskesmas yang menjadi senter rabies. Dan di situ ada penempatan vaksin. Jadi vaksin tidak semua puskesmas. Kita menentukan zonanya, ada 7 zona untuk mengcover apabila kasus gigitan di wilayahnya. Kemudian edukasi tetap jalan dan komunikasi konsultasi terhadap korban dengan tenaga medis tetap dijalankan. Yang menjadi masalah bahwa walaupun anjing peliharaan di rumah dan itu diyakini bahwa anjingnya sudah divaksin, anjingnya divaksin tapi digigit, pasti mereka psikologinya terganggu, pasti mencari vaksin. Ya. Mencari vaksin. Kemudian langkah berikutnya kalau itu observasi terhadap anjingnya, kalau anjingnya itu selama 14 hari ada tanda-tanda kayak rabies, maka anjingnya harus dieliminasi. Atau pada saat gigit anjingnya langsung dieliminasi, kepala anjingnya itu dibawa ke laboratorium dinas pertanian untuk bisa mencari tahu secara melalui labor hewannya apakah dia anjingnya positif rabies atau tidak. Sehingga itu edukasi dan pendampingan keluarga tetap dijalankan. Oke, baik. Tentunya ada korban jiwa ya Pak. Ini berapa banyak korban jiwa? Korban jiwa sampai dengan saat ini ada 5. Yang kemarin laporan resmi sudah 4, tapi kemarin saya terima beritanya dari informasi lagi 1 korban meninggal di Pulau Palue yang puskesmas melaporkan secara lisan bahwa itu juga ada gejala ke arah gejala-gejala rabies. Tetapi kan secara institusi harus mendapat laporan resmi dari rekam medik dan penegakan diagnosa dokter. Tetapi dari komunikasi lisan bahwa yang 1 meninggal kemarin itu juga gejala ke arah rabies, karena dari riwayatnya 5 bulan lalu itu dia pernah, yang bersangkutan pernah digigit anjing dan meninggal paling banyak di Pulau Palue. Sehingga 1-2 hari ini pos komando akan turun serentak ke Pulau Palue untuk langkah-langkah taktis yang harus diambil, dan kemarin disepakati untuk eliminasi total untuk Pulau Palue. Oke, karena korbannya sudah. Oke, jadi ini banyak anjing di Pulau Palue ya, seperti itu ya, anjing-anjing liar begitu ya. Dan ini yang harus dieliminasi. Baik, silakan Pak Petrus untuk himbauan Anda kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sika secara umum. Baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sika dan 1 Flores, bahwa anjing ini bergerak tanpa terkendali kalau kita tidak amankan HPR ini. Untuk itu kalau yang menyayangi hewannya, maka harus dilakukan pertama adalah vaksinasi hewan HPR-nya, kemudian dikandangkan atau diikat dan diamankan agar tidak mencelakai orang lain. Kemudian kalau sampai dengan kondisi tertentu ada kasus gigitan, segera lakukan langkah-langkah sesuai disosialisasikan teman-teman puskesmas. Pertama cuci lukanya dengan sabun, air mengalir, lalu selanjutnya harus diinformasikan ke puskesmas supaya tata laksana penanganannya itu secara medis sudah terstandar. Dan saat ini kami jujur mengatakan pemerintah kekosongan vaksin rabies karena kasus gigitan sangat meningkat. Dan dari telahan kami ke Pak PJ dan sangat ekstrim, kami usulkan bahwa langkah tepat dan efisien saat ini adalah eliminasi
apakah itu eliminasi total atau eliminasi selektif. Kalau eliminasi selektif berarti yang dikandangkan, yang diikat dengan yang sudah divaksin tidak dieliminasi. Yang liar dan tidak divaksin HPR-nya maka itu dieliminasi. Untuk itu jaga diri, jaga anak istri agar jangan sampai kita menjadi korban HPR. Harga nyawa jauh lebih mahal daripada harga seekor anjing atau seekor hewan peliharaan yang sebagai pembawa rabies. Mudah-mudahan informasi ini sampai seluruh lapisan masyarakat. Kita menjaga diri, kita jaga keluarga, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Petrus. Kita berharap bersama bahwa kejadian luar biasa ini setidaknya bisa dicegah seperti itu ya Pak Petrus ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Petrus Harlemus PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika ya, terkait dengan topik yang kami angkat, stok vaksin anti rabies di Kabupaten Sika kosong, dan tadi juga sudah dijelaskan pemerintah setempat masih berupaya untuk kembali mendatangkan vaksin anti rabies ya, dan ini sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu ya untuk mendatangkan vaksin tersebut. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.